Engkau Allah yang layak menerima semua pujian dan penyembahan kami. Segala apapun yang kami lakukan hanya demi kemuliaan. Pujian, penyembahan, tarian. Dan setiap apapun yang kami lakukan dan kerjakan Tuhan. Biarlah itu berkenan di hadapan-Mu. Memuliakan nama-Mu, menjadi keharuman bagi nama-Mu sendiri. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan akan perbuatan tangan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Engkau Tuhan yang sudah memulai semua yang baik dalam kehidupan kami. Engkau juga Tuhan yang akan meneruskannya sampai hari kedatangan-Mu. Pada malam hari ini, Roh Kudus tolong setiap kami. Kami akan belajar kebenaran demi kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, hidupkan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Hidupkan setiap firman-Mu dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Supaya firman-Mu, benih firman-Mu itu tertanam dan bertumbuh dan berbuah. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Beri setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Beri kami hikmat, beri kami wahyu. Beri kami pengertian supaya kami menangkap benih-benih ilahi-Mu dari firman-Mu itu. Dan sementara firman-Mu disampaikan, lakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib yang daripada-Mu. Ada kesembuhan, ada terobosan, ada pemulihan. Ada campur tangan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Seperti janji-Mu di dalam firman-Mu yang mengatakan, Engkau akan meneguhkan setiap pemberitaan firman. Dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat. Dengan pernyataan-pernyataan kuasa roh. Dengan karunia-karunia roh. Dimanapun anak-Mu berada. Sementara mereka mendengarkan akan pemberitaan firman ini. Roh Kudus akan berbicara dalam kehidupan mereka. Roh Kudus akan mengubahkan hidup mereka. Roh Kudus akan menyembuhkan setiap penyakit. Roh Kudus akan membuat terobosan dalam setiap keadaan yang menghalangi kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi beri kami wahyu. Wahyukan setiap kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat dan pengertian dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Semua sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian, shalom semuanya. Saya bersyukur untuk pelayanan pada sore hari ini. Dan terima kasih untuk tema bulan ini, itu tema yang ajaib, saudaraku. Itu tema yang ajaib dan saya senang dan saya semangat ketika saya dengar bahwa bulan ini temanya adalah El Shaddai. Dan saya lebih senang lagi ketika tadi saya mendapatkan roti dan stiker ini. Punya saya pas itu, Kejadian 17 ayat yang pertama. Itu adalah pertama kali Tuhan itu memberitahukan kepada Abraham, akulah El Shaddai. Bu Indah dapat ayat yang lain, mau ditukar saya nggak mau. Ya, nggak mau karena ini tema bulan ini. Nah Bapak Ibu dan semua saudara, El Shaddai itu secara umum, ya memang bahwa Dia adalah Tuhan yang maha besar ketika Dia mewahyukan dirinya kepada Abraham, itu sebetulnya adalah pada puncak penantian Abraham. Tuhan mewahyukan El Shaddai kepada Abraham pada waktu dia berumur 99 tahun. Sedangkan dia pertama kali dipanggil Tuhan dan menerima janji Tuhan itu pada waktu dia berumur 75 tahun. Jadi setelah menantikan sepanjang 24 tahun,
Lalu pada tahun ke-24 itulah di dalam Kejadian pasal yang ke-17, ayat yang pertama, Tuhan itu mewahyukan dirinya sebagai El Shaddai kepada Abraham. Kepada yang lainnya, acap kali Tuhan mewahyukan sesuatu yang berbeda. Dia wahyukan Jehovah Nisi, Jehovah Rafa dan sebagainya, Jehovah Jireh dan sebagainya. Tapi kepada Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Ketika Abraham berumur 99 tahun maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Akulah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ada banyak arti mengenai El Shaddai, tapi secara umum begini. Secara umum dalam konteks bagaimana Abraham itu menantikan janji Tuhan selama 24 tahun. Dan kalau saudara lihat di dalam Kejadian 16, itu kejadian Abraham dengan Hagar dan sebagainya. Jadi setelah dia menanti sekian lama, kadang bimbang, kadang ragu, kadang percaya, lalu Tuhan itu menyatakan dirinya, "Akulah El Shaddai." Secara umum, El Shaddai itu adalah begini, aku adalah Allah yang punya sumber daya tidak terbatas. Aku adalah Allah yang Maha Kuasa, yang memiliki sumber daya yang tidak terbatas untuk mencukupi kebutuhan saya dan saudara. Pada waktu itu tentu saja dalam konteksnya Abraham. Tapi intinya dia katakan kepada Abraham, aku ini Allah yang Maha Kuasa, yang memiliki sumber daya yang tidak terbatas, dan aku akan lakukan apapun yang aku bisa lakukan untuk memastikan bahwa janji yang aku berikan kepadamu itu akan digenapi. Itulah El Shaddai. Jadi kalau saudara memahami akan tema bulan ini, itu menurut saya itu tema yang ajaib. Tuhan yang punya sumber daya yang tidak terbatas. Tidak terbatas, dia punya sumber daya yang tidak terbatas. Dan dia akan lakukan apapun. Dia akan lakukan apapun. Untuk memastikan bahwa setiap janji, setiap rencana Tuhan, setiap destiny, setiap panggilan surgawi, setiap kodrat ilahi yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara, itu pasti digenapi. Amin. Jadi kalau saudara bisa menangkap akan kebenaran ini, itu saudara tidak perlu lagi ada yang harus saudara takutkan. Ini Senin terakhir ya, berarti ini penutupan. Minggu depan sudah berubah lagi. Ya, saya berharap penutupan ini akan melengkapi, akan mengkompliti semuanya, sehingga saudara betul-betul ketika saudara harus meninggalkan bulan ini, itu saudara dengan keyakinan yang sangat penuh, berarti tidak mungkin gagal. Berarti tidak mungkin gagal. Kalau saudara masih ragu-ragu, bulan depan harus diulangi El Shaddai yang kedua, barangkali begitu. Tapi saya berharap, saya berdoa saudara harus yakin betul bahwa tidak mungkin gagal. Apa yang Tuhan sudah rencanakan, apa yang Tuhan sudah canangkan, apa yang Tuhan sudah berikan bersaudara dan saya. Dia katakan, akulah El Shaddai, akulah Allah yang Maha Kuasa, yang punya sumber daya yang tidak terbatas. Dan aku akan lakukan apapun supaya apa yang saudara dan saya sudah terima, entah destiny, entah panggilan surgawi, entah kodrat ilahi, entah apapun, itu tidak akan gagal. Saudaraku, ingat bahwa sebetulnya praktis hampir tidak ada, bisa dikatakan tidak ada lah yang iblis bisa lakukan dalam kehidupan kita, itu tidak ada. Kecuali kita ini memberi peluang. Saya ingin tunjukkan satu ayat sebelum kita akan mulai pelajaran. Saya akan mengajar cukup banyak ayat pada malam hari ini. Tapi saya ingin tunjukkan alasan kenapa sih. Kenapa
apa yang saya akan ajarkan itu yang merupakan melengkapi akan semua El Shaddai yang merupakan tema bulan ini. Nanti akan saya tunjukkan dalam tanda kutip begini ya, El Shaddai dalam versi perjanjian baru. Nah, karena perjanjian lama dan perjanjian baru itu kan nyambung semuanya. El Shaddai dalam versi perjanjian baru. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tunjukkan satu ayat. Kenapa ini penting? Kenapa jaminan ini itu penting? Karena memang bahwa kita hidup di dalam masa yang sejujurnya itu tidak mudah. Mari lihat sama-sama di dalam Injil 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-18 dan 19. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, saudara lahir dari Allah pada waktu saudara lahir baru. Saudara terima keselamatan, saudara dikatakan lahir baru. Itu adalah lahir daripada Allah, tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah, yaitu Yesus, melindunginya, melindungi saya dan saudara. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Pada waktu Yesus dicobai, iblis katakan, dunia ini dengan segala kemuliaannya sudah diberikan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapapun yang kepadanya aku mau memberikannya. Bahwa dunia ini berada di bawah kuasa si jahat, ya. Itu saudara tidak perlu, enggak. Ya, Alkitab mengatakan bahwa dunia ini berada di bawah si jahat, ya. Kalau saudara dengar akhir-akhir ini banyak kisah mengenai konspirasi global, itu ya. Elit global itu ya. Saudara tidak akan bisa menghindar dari handphone ini, ya. Mengenai berbagai macam gelombang, nanti kalau 5G dan sebagainya, itu ya. Memang dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Bahwa elit global, konspirasi global, dia menguasai ekonomi, menguasai kesehatan, menguasai keuangan, menguasai politik, sosial dan sebagainya, itu memang iya. Ya, orang mengatakan apakah pandemi ini merupakan rekayasa, apakah virus ini merupakan rekayasa, sebetulnya tidak penting. Apakah ya atau tidak itu menjadi tidak penting. Karena apa? Sebetulnya memang bahwa kita hidup di dunia ini yang sedang dikuasai oleh si jahat. Apakah nanti kalau semua pakai 5G kita akan dikontrol atau tidak, itu juga menjadi tidak penting sebetulnya. Karena nanti kita tahu, si jahat akan mencoba mengontrol kita. Tapi nanti kita akan tahu bagaimana El Shaddai itu juga mengendalikan kita. El Shaddai itu juga akan mengendalikan kita. Si jahat akan mengendalikan kita dengan cara apapun. Ya, dengan ekonomi, dengan keuangan, dengan kesehatan, dengan 5G, dengan konspirasi global, dengan elit global, dengan kesehatan, dengan berbagai macam virus, dengan berbagai macam hal, itu memang iya. Betul. Tapi saudara dan saya itu berasal daripada Allah. Dan Alkitab mengatakan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita ada di dunia yang sekarang ini dikuasai si jahat. Tetapi Alkitab mengatakan tetapi si jahat itu tidak dapat menjamah kita. Kenapa? Karena kita ini hidup di dalam, kita ini berasal dari Allah, hidup di dalam kerajaan Allah. Sama seperti ikan bandeng yang hidup di laut yang asin. Begitu ikan bandeng ini diambil, digoreng, rasanya tawar. Meskipun lautnya asin. Tapi ikan bandeng ini tetap tawar. Dia tidak terpengaruh. Nah, hal pertama yang saya ingin sampaikan pada Bapak, Ibu, dan semua saudara adalah jangan takut.
Nanti kita akan beberkan semua alasan berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita mendengarkan, Pak, bagaimana dengan konspirasi global, bagaimana dengan HP dan sebagainya. Nanti kalau 4G berganti dengan 5G, apakah kita harus memakai HP yang jadul dan sebagainya dan sebagainya. Saudara tidak bisa menghindar. Saya juga baru tahu bahwa ternyata HP saya ini sudah 5G. Mau saya buang, untung saya ketemu firman Tuhan ini, enggak usah. Karena apa? Alkitab mengatakan bahwa si jahat tidak bisa menjamah kita. Nanti kita akan belajar step by step. Kalau kepada Abraham dikatakan begini, Abraham, akulah El Shaddai. Aku Allah yang punya sumber daya yang tidak terbatas. Dan aku akan lakukan apapun supaya kamu ini menggenapi akan semua perjanjianku, menggenapi semua destiny. Dan kalau kita lihat orang-orang benar, bagaimana Daniel ada di pembuangan di Babel, akhirnya dia naik. Yusuf di Mesir, akhirnya dia naik. Yesus sendiri ketika dia hidup di muka bumi, dia ada di bawah penjajahan Romawi. Tapi toh tetap dia menyelesaikan akan destininya. Bahkan Paulus itu juga di dalam penjara di Roma ketika dia menulis surat-surat kepada jemaat. Jadi bahwa saudara dan saya ini ada hidup di bawah dunia yang dikuasai oleh si jahat. Tidak bisa lari kemanapun. Karena dunia di bawah kuasa si jahat. Semuanya. Saudara tidak bisa lari kemanapun dan tidak perlu lari. Karena saudara akan keluar sebagai pemenang. Nah, saya akan mengambil versi El Shaddai dalam konteks perjanjian baru. Terima kasih untuk lagu tadi yang Allah Three-in-One tadi, Allah Tritunggal. Nah, silakan saya akan tayangkan PowerPoint di depan. Saya berharap ini akan menolong saudara semuanya. Saya jarang menggunakan PowerPoint, tapi saya coba siapkan. Saya berharap ini betul-betul akan memberikan dasar kebenaran firman. Karena iman kita tidak boleh dibangun karena ketakutan. Iman kita tidak boleh dibangun karena ancaman. Iman saya dan saudara harus dibangun berdasarkan firman. Kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan karena dikejar iblis. Tapi saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan karena memang Tuhan itu memberikan janjinya kepada kita. Nah, kita akan mulai dari gambar yang pertama. Silakan ditayangkan. Karya Allah Tritunggal. Allah Bapa merencanakan keselamatan. Yesus itu menjadikan nyata, mengeksekusi. Roh Kudus mewahyukan, menjadi meterai, menjadi jaminan. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara tidak perlu mencatatnya, saudara fokus saja ke sini. Ya, PPT-nya ada, saya sudah serahkan ke Yohan, saudara bisa minta semuanya. Saudara fokus, saudara bisa mengerti. Baik, silakan gambar yang kedua. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Kenapa saya membacakan banyak ayat pada malam hari ini? Karena saya sadar bahwa hari-hari ini begitu banyak kabar burung dan kabar buruk dari sana sini semuanya. Nah, kabar burung itu seringkali berubah-ubah. Yang tidak berubah adalah firman. Firman, dan firman. Karena itulah saya akan baca banyak firman. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan.
Kalau kita bicara mengenai konspirasi elit global, itu baru-baru saja, katakanlah kalau sejak mulai abad kedua, abad ketiga, ya umurnya baru 2000 tahun. Tapi rencana Allah untuk saudara dan saya, itu jauh lebih tua, jauh lebih dahulu dibandingkan dengan konspirasi elit global. Dan konspirasi elit global ujungnya itu gagal. Ujungnya itu pasti gagal. Keruntuhan Babel besar itu pasti terjadi. Nah, sebelum dunia dijadikan, disitulah dimulainya rencana Allah atas hidup saudara dan saya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di hadapannya itu kapan? Sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan sendiri. Kita diangkat di awan-awan, kita ada di dalam kekekalan, di dalam kerajaannya. Jadi Tuhan itu sudah menetapkan saya dan saudara, sampai sebelum dunia dijadikan dia sudah punya planning, supaya saudara itu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ajaib. Baru beberapa ayat, saudaraku. Saya nggak tahu sepertinya ada hampir 30 atau 40 ayatnya, saudaraku. Yang nada-nadanya itu seperti itu semuanya. Saya berharap saudara betul-betul punya keyakinan yang kokoh. Lalu ayat yang keempat. Ayat yang kelima. Dalam kasih, Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kalau saudara anak, berarti saudara adalah ahli waris. Kalau saudara ahli waris, berarti saudara berhak menerima semua janji Tuhan yang ajaib. Lalu gambar yang berikutnya, ayat yang ke-6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ingat, upah dosa adalah maut. Begitu kita menerima pengampunan dan begitu kita ditebus, maut tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Maut kehilangan sengatnya. Kenapa? Karena oleh darah anak domba kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berikutnya ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikannya. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, mirip dengan pengertian El Shaddai tadi. Allah yang punya sumber daya yang tidak terbatas, baik secara keuangan, secara kesehatan, apapun. Supaya apa? Rencananya atas hidup saudara dan saya itu tidak akan gagal. Kemudian ayat yang ke-13. Gambar yang kelima. Di dalam Kristus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Kabar baik itu. Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Ketika saudara dan saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
lalu dimeteraikan. Dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dari beberapa ayat yang kita baca ini sebetulnya ya memang begini ya, kadang-kadang surat Paulus itu tidak mudah, saudaraku. Perlu dibaca berulang-ulang, setiap kata itu berisi, setiap kalimat itu kadang-kadang isinya panjang dan dalam. Tapi kalau saya boleh ceritakan secara singkat begini. Tuhan Allah Bapa itu punya rencana keselamatan untuk saudara dan saya. Supaya saudara hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Lalu Allah Anak, Yesus Kristus, ini kan Allah Bapa punya rencana. Yesus Kristus menjadikan itu kenyataan. Dengan cara apa? Dia mati di kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Nah itu lalu saudara terima keselamatan. Terima keselamatan. Allah Bapa punya rencana keselamatan. Yesus membuat saudara keselamatan itu menjadi kenyataan. Pertanyaannya adalah, setelah saudara terima, lalu jaminannya apa? Supaya keselamatan yang saudara terima, ini tidak hilang di tengah jalan. Supaya janji Tuhan yang saudara terima ini tidak gugur di tengah jalan. Alkitab mengatakan, saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus memeteraikan dengan katakanlah dengan stempel, itu bukan. Meterainya itu Roh Kudus sendiri. Bukan begini ya, bukan Roh Kudus memeteraikan katakanlah dengan pengurapan atau memeteraikan dengan tanda-tanda heran, itu tidak. Yang menjadi meterai daripada keselamatan itu adalah Roh Kudus sendiri. Itu ajaib. Dan dikatakan begini, Roh Kudus adalah jaminan. Jaminan untuk apa? Jaminan supaya apa yang Allah rencanakan dan Yesus sudah lakukan, penebusan ini akan terus mencapai hasilnya, yaitu sampai saudara bertemu dengan Allah Bapa di surga. Saudara bisa bayangkan bagaimana Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus itu bekerja sama. Kalau El Shaddai dikatakan begini bahwa dia adalah Allah yang punya sumber daya yang tidak terbatas. Yang memastikan bahwa Abraham akan mendapatkan janjinya itu. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu ketiganya bekerja sama supaya keselamatan yang saudara dan saya sudah terima itu tidak hilang di tengah jalan. Itu akan terus sampai supaya penebusan menjadi milik kita. Penebusan itu sampai mendapatkan hasilnya, yaitu keselamatan yang kekal. Ajaib. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20, gambar yang ke-6. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, Allah yang telah memenuhkan, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan.
dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara-saudara harus membaca ayat ini berulang-ulang. Karena ini terlalu dalam dan terlalu ajaib. Gambar berikutnya. Sekarang kita akan bicara mengenai pekerjaan Roh Kudus. Judul apa yang saya sampaikan adalah sambungan daripada El Shaddai, tapi dalam konteks perjanjian baru, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Karya Allah Tritunggal. Apa yang sebetulnya Allah Tritunggal itu terus kerjakan dalam kehidupan kita. Dulu ada sebuah pengertian begini, perjanjian lama adalah zaman Allah Bapa. Kemudian ketika Injil ada zamannya Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, lalu zamannya Roh Kudus. Nanti kita akan belajar berdasarkan firman bahwa sebetulnya Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus itu sampai sekarang terus bekerja untuk saudara dan saya. Nah, kita akan mulai dari Roh Kudus. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan. Jadi Roh Kudus itu bekerja paling kuat. Itu di titik lemah saudara. Di titik lemah saudara. Alkitab mengatakan dia membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa. Dulu saya pikir berdoa dalam bahasa roh. Bukan, itu lain lagi. Ini Roh Kudus yang berdoa. Tanpa saudara sadari. Dan dia berdoa untuk semua kelemahan saudara. Tanpa saudara sadari. Dulu saya pikir ini doa dalam bahasa roh. Ternyata tidak. Roh yang berdoa. Roh Kudus yang berdoa untuk saudara dan saya di dalam kelemahan kita. Kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bisa ditayangkan gambar yang ke-7. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia, Roh Kudus, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kita ini punya pendoa syafaat namanya Roh Kudus. Dia berdoa untuk orang-orang kudus dan pokok doanya itu sesuai dengan kehendak Allah untuk saudara dan saya. Pokok doa Roh Kudus untuk saudara dan saya adalah rencana Tuhan dalam hidup saudara. Itu setiap kali didoakan oleh Roh Kudus. Tanpa saudara dan saya sadari. Ajaib saudaraku. Bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Lalu kita tahu sekarang, nah ini ayat yang terkenal kan Roma 8:28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kenapa? Karena doa Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu berdoa di titik lemah kita, dan dia berdoa supaya kehendak Allah itu terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Dan sekarang kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita karena doa daripada Roh Kudus. Ajaib, saudara. Gambar berikutnya. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ayat ini juga terkenal. Kita akan tahu kenapa ayat ini ada.
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Loh, ini ayat favorit toh. Loh, kok bisa? Ayat ini dari mana asal usulnya? Ketika saudara mengetahui asal usulnya, ayat ini akan lebih sering terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat yang 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh Kudus itu menyelidiki apa yang tersembunyi dalam diri Allah tentang rencana Allah dalam hidup saudara dan saya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Saudara dan saya tidak mengerti apa yang ada di dalam pikiran Tuhan, tetapi roh Tuhan itu tahu. Karena itulah kita sering kali mengalami apa yang tidak pernah kita pikirkan dan kita tidak pernah doakan, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Karena apa? Karena sebetulnya Roh Kudus menyelidiki apa yang ada di dalam hati Allah, mendoakannya supaya itu terjadi atas hidup saudara dan saya. Ayat 12 ini ajaib, saudaraku. Masih gambar yang nomor 8? Ayat 12 ini ajaib, saya berharap saudara mencatatnya baik-baik. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal daripada Allah, yaitu Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Bahwa Roh Kudus itu penolong ya. Bahwa Roh Kudus itu penghibur ya. Bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang akan menyingkapkan semua kebenaran itu ya. Tapi Roh Kudus ini juga dia adalah meterai. Dia adalah jaminan sampai kita menerima seluruhnya yaitu penebusan. Roh Kudus ini juga berdoa bagi kita. Roh Kudus itu juga menolong kita supaya kita ini mengerti dan mengalami semua yang Tuhan berikan dan sediakan dalam kehidupan kita. Dari pekerjaan Roh Kudus ini saja, saya katakan kalau begini, lalu apakah ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan? Apakah konspirasi global, apakah elit global, bahkan antikris sekalipun, apa dia bisa melawan pekerjaan Roh Kudus? Kalau saya melihat dari ayat-ayat ini, tidak mungkin. Ini baru sepertiga, saudaraku. Kita belum bicara mengenai Allah Bapa dan Allah Anak. Begitu saudara mengerti akan, ini kan pekerjaan Roh Kudus. Setelah ini saya akan sampaikan mengenai pekerjaan Allah Bapa. Kemudian pekerjaan Yesus. Nah, kalau kita melihat ini semuanya, maaf kata. Sebetulnya apa yang direncanakan antikris itu tidak sepadan. Tidak sepadan dengan apa yang dikerjakan oleh Kristus. Kita mungkin mendengarkan banyak kabar bahwa memang menakutkan. Ancaman antikris itu menakutkan. Tetapi apa yang Yesus, Roh Kudus dan Bapa lakukan itu jauh lebih matang dan jauh lebih ajaib dibandingkan dengan pekerjaan antikris. Dan jangan lupa, di dalam hidup saudara ada Kristus. Betul ya? Di dalam hidup saudara ada Kristus. Di mana-mana polisi gadungan takut dengan polisi yang asli. Antikris bagaimanapun juga, begitu melihat Kristus yang asli,
dalam hidup saudara, siapa yang takut? Kristus atau antikris? Kita yang takut. Padahal Kristus tidak takut. Antikris ketakutan kepada Kristus yang asli. Yang ada dalam hidup saudara dan saya. Karena itulah kadang-kadang pemberitaan mengenai antikris itu acap kali membawa banyak ketakutan. Nah, kita harus lebih banyak merenungkan pekerjaan Kristus ketimbang pekerjaan antikris. Kita lanjutkan. Gambar yang berikutnya. Allah Bapa. Yang pertama, Dia mengasihi. Karena begitu besar Allah kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah kasih Allah itu berhenti? Tidak. Saudara baca di dalam kitab Efesus, Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu bisa memahami betapa tingginya, dalamnya, lebarnya, panjangnya kasih Allah yang melampaui segala akal manusia. Nah, kasih Allah ini tidak berhenti. Kasih Allah itu terus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya, supaya saudara tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Lanjutkan, ayat yang ke-10. Pak, Bapak khotbahnya kok hanya membaca ayat? Ya saudaraku, karena ini ayat-ayat penting. Daripada saya cerita, lebih baik saya bacakan firman. Supaya apa? Pada masa-masa yang sulit ini, saudara dan saya punya keyakinan yang kokoh. Sehingga tidak mudah diombang-ambingkan dengan angin pengajaran manapun. Lalu berikutnya, Roma 8 ayat 31 dan 32, gambar yang ke-10. Bapa itu di pihak kita. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Apa yang kita katakan tentang antikris, tentang konspirasi global, tentang gelombang-gelombang yang ada di HP dan segala sesuatunya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Nah, ini adalah karakteristik El Shaddai. Tuhan yang mempunyai sumber yang tidak terbatas. Segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Kristus. Ayat yang ke-33. Gambar berikutnya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara bisa bayangkan Allah, Bapa, itu tidak berhenti mengasihi saudara dan saya. Allah Bapa itu posisinya itu adalah di pihak kita. Allah Bapa itu terus membenarkan kita. Nanti kita tahu kenapa Bapa itu membenarkan kita, karena pekerjaan daripada Yesus. Dari sini saja kita bisa mengatakan, kalau begitu Pak, apa yang bisa dilakukan oleh antikris kepada orang-orang pilihannya? Tidak ada. Apakah Roh Kudus gentar? Apakah Roh Kudus kehilangan akal? Apakah Bapa keder?
melihat antikris. Saya berharap firman-firman ini akan betul-betul membekali kita semuanya. Kita memang akan masuk kepada masa-masa yang sulit. Tapi percayalah, semuanya itu tidak akan bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Allah. Dari perlindungan Tuhan. Semuanya itu tidak bisa mengambil jaminan keselamatan yang dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menjadi meterai. Bukan Roh Kudus memeteraikan itu bukan menyetempel itu bukan. Tetapi Roh Kudus itu menjadi meterai. Mari lanjutkan. Gambar yang ke-12. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi pada waktu Yesus itu naik ke surga, jangan berpikir, oh Yesus sudah melakukan pelayanan 3,5 tahun, dia mungkin capek, dia rindu kampung halamannya, lalu cuti. Tidak, saudaraku. Alkitab mengatakan pada waktu dia naik ke surga, dia langsung duduk di sebelah kanan Allah Bapa, langsung begitu dia naik ke surga, sampai ke surga, saat berikutnya dia langsung menjadi pembela kita di hadapan Bapa. Dia akan katakan, Bapa, Boas ini sudah aku tebus dari semua dosanya, dosa masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Aku sudah menebus dia, darahku sudah tercurah bagi dia. Itu terus dilakukan. Boas tidak sempurna Bapak, ya Boas tidak sempurna. Tetapi aku sudah, darahku itu sempurna, pengorbananku itu sempurna. Jadi iblis tidak punya celah sedikit pun untuk menuntut Boas. Kenapa? Karena Yesus terus menjadi pembela. Karena itulah Allah, di hadapan Allah, Boas itu benar. Karena apa? Pembelanya Yesus, penebusnya Yesus. Jadi tidak ada peluang. Tidak ada satupun tuduhan yang mempan atas kehidupannya. Kecuali kamu sendiri yang membuka. Wah iya ya, aku ini ternyata dosaku banyak. Kelihatannya penebusan Yesus tidak sempurna. Lah, iblis punya pijakan. Tapi selama kamu percaya akan firman Tuhan ini, bahwa penebusan Tuhan itu sempurna atas kehidupanmu. Dan Yesus terus menjadi pembela bagi Boas di sebelah kanan Allah Bapa. Itu iblis tidak punya kesempatan sedikit pun. Itulah pekerjaan seorang pembela. Dia akan memastikan bahwa supaya Tuhan itu campur tangan terus-menerus dalam kehidupan Boas. Bukan hanya menjadi pembela. Mari gambar berikutnya. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Saudaraku, ayat-ayat ini ajaib. Ayat ini ajaib. Tentu semua ayat ajaib ya. Tapi menurut saya ini sangat, aduh Tuhan, ini dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini pas sekali. Karena itu Tuhan ia sanggup juga menyelamatkan dengan apa? Sempurna. Sempurna. Keselamatan saya dan saudara yang kita terima karena penebusan Yesus itu sempurna. Karena itulah dikatakan keselamatan itu kasih karunia. Sempurna.
Saudara tidak perlu melakukan apapun untuk menerima keselamatan, hanya percaya. Karena kasih karunia. Karena itu dia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Kristus datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Kalau menjadi pembela, itu mirip menjadi pensyafaat. Menjadi pensyafaat sehingga Tuhan itu punya akses langsung untuk terus menolong akan Boas tadi. Nah, ketika dia menjadi pengantara, itu begini. Itu mengkompromikan antara kita dan Bapa. Iblis menuntut. Ya, dikatakan bahwa iblis itu menuntut. Tetapi karena pembelaan daripada Kristus, Bapa itu selalu membenarkan kita. Jadi pekerjaan pengantara itu mengkompromikan antara Allah dan saudara supaya sepakat. Pengantara, ada pembeli, ada penjual. Pengantara itu lalu nego sana, nego sini, sehingga ini sepakat. Nah, itu pekerjaan Yesus. Jadi sekarang ini, Yesus itu tidak cuti di surga, itu tidak. Dia terus bekerja. Menjadi pembela, menjadi pensyafaat, menjadi pengantara untuk saudara dan saya. Gambar berikutnya. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-26. Perhatikan baik-baik akan ayat ini. Sebab imam besar yang demikianlah, yaitu Yesus sendiri, yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Imam besar yang ada di dunia, setiap kali mereka harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Tetapi Yesus itu melakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Yesus menjadi pembela. Sekarang ini, Yesus menjadi pengantara. Dan Yesus juga menjadi imam besar yang mempersembahkan dirinya sekali untuk selama-lamanya bagi saudara dan saya. Jadi kalau El Shaddai itu adalah Allah yang mempunyai sumber yang tidak terbatas untuk memastikan bahwa Abraham itu akan sanggup menantikan janji Tuhan. Loh saudaraku 25 tahun. Kalau saudara perhatikan tidak mulus-mulus amat. Pasal yang ke-16, Abraham terpaksa menghampiri Hagar yang akhirnya menjadi masalah. Kejadian 17, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, akulah El Shaddai. Kamu jangan takut. Aku punya sumber daya tidak terbatas. Aku akan lakukan apapun
untuk memastikan bahwa yang aku janjikan kepadamu itu pasti akan digenapi. Dalam konteks saudara dan saya sekarang ini, saudara dan saya terima keselamatan. Dan keselamatan itu dirancangkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Dalam kekekalan, nama-nama saudara itu sudah tercatat dalam pikiran Tuhan. Bahwa ini di dalam kemahatauannya, ini akan diselamatkan, lalu melewati segala sesuatunya, destiny semuanya akan tercapai. Tuhan akan menyempurnakannya. Tuhan punya rencana sebelum dunia dijadikan. Lalu Yesus Kristus membuatnya itu terjadi. Yaitu pada waktu dia mati di kayu salib. Menebus dosa saudara dan saya. Ingat, upah dosa adalah maut, kematian kekal selama-lamanya. Setelah saudara terima keselamatan, ada rencana Bapa, saudara terima keselamatan, lalu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Supaya apa? Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Kalau saudara membuat perjanjian lalu ada meterai, ada notaris yang memeteraikannya, bahkan negara pun tidak bisa mengganggu-gugat. Betul ya? Tidak bisa mengganggu-gugat karena ada meterainya. Nah, ini meterainya bukan barang mati. Meterainya adalah Allah Roh Kudus. Makanya dikatakan siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Tidak ada. Dan bahkan Roh Kudus ini adalah jaminan sampai kita menerima seluruhnya, yaitu penebusan. Lalu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini sampai hari ini mereka bekerja bersama-sama untuk saya dan saudara. Enggak kebayangkan? Tidak terbayangkan. Tapi itulah fakta Alkitabnya. Tidak terbayangkan. Yang mungkin kita sering kali dengar adalah elit global merencanakan konspirasi untuk menyengsarakan kita. Oke, itu ya. Tetapi ada konspirasi, bukan konspirasi lah. Konspirasi itu kesannya jahat. Ada rekayasa ilahi antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Rekayasa ilahi ini dilawankan dengan konspirasi elit global, maafkan, ini gak ada apa-apanya. Ini gak ada apa-apanya. Sumbernya kadang-kadang tidak jelas. Kalau ini sumbernya firman Tuhan. Yang satu titik pun itu tidak akan lenyap. Meskipun langit dan bumi ini lenyap. Jadi ada rekayasa ilahi antara Allah Bapa yang terus mengasihi saudara, terus membenarkan saudara, terus ada di pihak saudara. Lalu Roh Kudus yang terus berdoa bagi saudara. Lalu Yesus yang menjadi pembela, menjadi pengantara, dan menjadi imam besar. Jadi ketiga Allah Tritunggal itu sekarang ini terus-menerus bekerja untuk saudara dan saya. Apakah saudara digentarkan? Lalu, waduh, ini repot ini. Dengan semua ancaman antikris, dengan semua ancaman konspirasi elit global, dengan semua ancaman si jahat ini. Alkitab mengatakan, si jahat tidak bisa menjamahnya. Kenapa? Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan ada Allah Roh Kudus. Dan si jahat ini adalah sudah dikalahkan. Saya berharap firman ini akan memberikan dasar yang kokoh untuk saudara. Bagian yang terakhir.
Silakan para pelayan pujian bisa maju ke depan, siapkan lagu El Shaddai tadi. Gambar yang terakhir, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama. Saudara bertanya, Pak, saya bukan orang sempurna. Bagaimana dengan dosa-dosa yang akan saya lakukan? Kita kan tidak tahu ya. Kadang-kadang kita dalam kebodohan kita masih saja melakukan kesalahan. 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Saya berharap ayat ini tidak membuat saudara lega lalu mengatakan kalau begitu kita boleh berbuat dosa. Bacalah ayat ini dengan komplit. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, karena kita ini manusia, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saudaraku, jangan manfaatkan ayat ini untuk saudara hidup di dalam dosa. Bukan itu tujuannya. Tapi Tuhan itu tahu saudara dan saya ini adalah manusia yang tidak selalu sempurna. Masih ada kemungkinan melakukan dosa atau melakukan kesalahan. Nah, Alkitab memberikan cadangannya. Tapi seandainya kamu berbuat dosa, tapi janganlah. Tapi seandainya. Saya berharap saudara memahami ayat ini secara utuh. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Sekali lagi, saya berharap firman ini akan membuat saudara mengerti bahwa ada rekayasa ilahi yang sekarang ini terus bekerja. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bekerja bersama-sama melakukan apapun supaya keselamatan yang saudara dan saya terima, keselamatan yang sempurna itu akan mencapai ujungnya, yaitu pada hari kedatangan Tuhan. Dan keselamatan yang sudah sempurna itu akan saudara nikmati di dalam kekekalan. Jalani kehidupan, jangan dengan takut dan gentar. Amin. Mari semuanya bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin, amin, amin. Ya besar, ya besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya Katakan El Shaddai, El Shaddai. Kalau engkau mewahyukan dirimu dan kebesaranmu kepada Abraham,
Pada malam hari ini hamba berdoa, wahyukan, nyatakan pekerjaan-Mu ya Bapa. Nyatakan pekerjaan-Mu ya Yesus. Nyatakan pekerjaan-Mu ya Roh Kudus. Wahyukan dan kerjakan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Supaya keselamatan sempurna yang Kau sudah berikan kepada kami, itu akan terus sampai pada kesudahannya. Hamba berdoa, beri pengertian dalam segala sesuatunya kepada anak-anak-Mu. Dan biarlah firman ini menjadi dasar, menjadi fondasi, dan menjadi terang, menjadi arah dalam kehidupan mereka. Jaminan atas semua yang si jahat coba lakukan. Jaminanmu jauh lebih besar. Jaminanmu jauh lebih ajaib. Apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami jauh lebih ajaib ketimbang apa yang si jahat coba lakukan. Terima kasih Tuhan untuk rekayasa ilahi-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Sekali lagi, meteraikan dalam kehidupan setiap kami anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.